Oke, kita akan mulai dengan sesi pertama di pengalaman Photoshop ini, yaitu membahas mengenai interface Photoshop, kemudian shortcut-shortcut yang pada umumnya dipakai, serta membahas mengenai tools yang pada umumnya dipakai di Photoshop dan juga layer yang dimananya kita akan membahas mengenai layer masking yang sering dipakai di Photoshop. Oke, saya akan memulai dengan eh, gambar wanita ini, woman 01. Nah, untuk interface secara singkat mengenai Photoshop, di bagian atas ini adalah menu bar. Menu bar di mana kita bisa uh, menemukan tabs file, edit image layer type, select filter view window dan help. Dan kemudian di sebelah kiri ini adalah toolbar. Toolbar ini merupakan kumpulan tools yang nantinya akan kita pakai. Dan kalau teman-teman lihat di toolbar ini di sebelah kanan pojok bawah, kanan bawah, ini adalah segitiga kecil, dan segitiga kecil ini berarti menandakan kalau kita tekan lebih lama tombol itu, maka akan keluar submenu yang baru di samping kanannya. Dan di sebelah kanan di sini kita bisa melihat ada panel warna, panel adjustment, dan panel layer. Kita akan lebih banyak membahas mengenai panel layer nantinya. Oke, dan kemudian di atas sini dan di sebelah kiri sini kita bisa melihat ada penggaris, teman-teman. Ya, oke. Kalau kita mau menghilangkan penggarisnya, kita bisa menekan Ctrl R. Saya akan munculkan keyboard virtual on-screen keyboard supaya teman-teman bisa melihat. Ctrl R untuk menghilangkan atau Ctrl R untuk memunculkan, seperti itu. Ya, jadi saya biarkan muncul saja keyboardnya, penggarisnya. Dan kemudian kita akan maju ke shortcut-shortcut yang berikutnya. Oke. Biasanya sebelum saya memulai suatu project, saya lebih suka mengcopy, menduplikasi layer ini, layer utama ini, supaya kalau misalnya terjadi apa-apa dengan layer utamanya, saya seenggaknya mempunyai backup, sudah mempunyai backup untuk layernya. Jadi kita bisa memulai dengan mendrag layer ini ke icon kertas yang ada di sebelah kanan bawah ini. Ya, kita bisa melihat setelah itu layernya terduplikasi menjadi dua, atau teman-teman juga bisa, ini saya buang dulu ya, teman-teman juga bisa menekan Alt, ya, seperti yang teman-teman bisa lihat, menekan Alt dan kemudian geser, dan secara otomatis layernya juga akan tercopy, terduplikasi menjadi dua. Ya, jadi ada dua cara di sini, ya, ada dua cara. Dan kalau misalnya teman-teman menekan Shift, ya, menekan Shift, misalnya kalau teman-teman sedang menggeser layer ini ke kiri atau ke kanan atau ke atas atau ke bawah gitu ya. Kalau teman-teman menekan Shift, pergeseran layer ini akan terjadi secara garis lurus. Entah itu kiri kanan, entah itu atas bawah. Jadi kalau teman-teman menekan Shift, layernya akan tergeser secara garis lurus. Seperti itu. Oke. Ini saya taruh di sini aja ya, on-screen keyboardnya. Oke, shortcut berikutnya adalah Ctrl A. Ctrl A. Ctrl A ini fungsinya adalah untuk Ctrl A fungsinya adalah untuk menseleksi layer secara keseluruhan. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita menekan Ctrl A, langsung kita bisa melihat ada barisan seperti semut berbaris. Ada garis titik-titik yang seperti semut berbaris seperti ini, menandakan kalau layernya sudah terpilih, sedang terpilih, gitu ya. Nah, kalau kita mau menghilangkan seleksi ini, jadi ini namanya seleksi ya teman-teman ya. Kalau kita mau menghilangkan seleksi ini, kita bisa menekan Ctrl D. Ctrl D. Nah, seperti itu. Ya, Ctrl D. Ctrl D. Kalau kita mau memunculkan Ctrl A. Nah, ya, tuh ya. Ctrl D untuk menghilangkannya lagi. Seperti itu. Oke, bisa juga kita mengakses dari menu bar di menu Select All Ctrl A ya. Jadi
Shortcut-shortcut yang ada di sebelah kanan ini itu adalah shortcut yang ya ini ya, misalnya All Control A, Reselect, Shift Control D, ini nanti kita akan pelajari. Control A, terus kalau misalnya kita mau menghilangkan seleksinya, Deselect Control D. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah kalau kita mau memperbesar atau memperkecil layer. Ini saya akan hilangkan dulu, saya akan matikan visibility-nya. Jadi kalau matanya kita hilangkan, layernya akan menghilang. Ya, jadi kita akan fokus pada layer yang ini, yang ada di atas ini. Saya mau memperbesar dan memperkecil layer ini. Ya, jadi kita bisa menggunakan Ctrl T. Ya, Ctrl T. Ctrl dan T ini. Untuk memperbesar dan memperkecil. Ya, nah seperti kita bisa lihat, perbesaran dan perkecilannya itu tidak proporsional. Ya, tidak proporsional. Jadi gimana caranya supaya bisa kita buat proporsional adalah dengan menekan Shift. Ya, seperti yang Anda bisa lihat, saya menekan Shift, dan kemudian kita bisa lihat kalau saya perbesar, saya perkecil, dia ukurannya tetap proporsional. Dan kalau misalnya kita mau dia perbesaran dan perkecilannya itu berpusat dari tengah, kita tuh bisa menekan Shift dan Alt. Jadi dengan menekan Alt, dia itu pusat pembesaran dan pengecilannya itu ada di tengah. Dan kita kombinasikan dengan Shift, berarti pas kita perbesar dan perkecil, dia itu proporsional gitu ya. Jadi proporsional, dan kemudian pembesaran pengecilannya itu berpusat di tengah gitu ya. Jadi lebih rapi seperti ini. Nah, kita kecilin seperti ini aja. Terus kita tekan Enter atau klik tanda centang ini. Ya. Setelah itu saya akan memulai untuk mengisi warna yang ada di sini, dengan mengisi warna dengan yang ada di sini, yang ada di dua kotak ini. Ya. Jadi dua kotak ini maksudnya apa? Jadi di Photoshop itu menyediakan dua palet warna, ya, dua palet warna bisa dipakai. Warna yang ada di depan dan warna yang ada di belakang. Warna yang ada di depan ini adalah warna foreground namanya, foreground. Dan warna yang ada di belakang ini adalah warna background. Ya, kalau kita mau mengisi, misalnya saya akan buat satu layer ya di sini ya. Buat satu layer di sini, saya akan mengisi dengan warna yang ada di depan, warna hitam misalnya, gitu ya. Nah, shortcut untuk mengisi warna yang ada di depan ini, shortcutnya itu adalah Alt Backspace, ya, Alt dan Backspace, ya. Jadi Alt Backspace yang ini ya, Alt Backspace ini, gitu. Kalau misalnya kita mau mengisi dengan warna yang ada di belakang, warna background, nah kita tekan Ctrl, kita tekan Backspace juga, gitu ya. Jadi kalau warna depan itu Alt dan Backspace, warna belakang itu Ctrl dan Backspace. Seperti itu. Nah, kita juga bisa merubah warnanya. Misalnya kita mau isi dengan warna apa nih? Warna merah. Warna merah ya, misalnya ya. Nah, teman-teman lihat ya, di palet warna ini, kalau ada tanda seru segitiga ini keluar, itu berarti warnanya ini kemungkinan besar tidak bisa dibaca oleh printer. Kenapa? Karena warnanya terlalu terang. Sedangkan printer itu tidak bisa membaca warna cahaya. Jadi warna yang terlalu terang ini identik dengan warna cahaya ya. Nah, kalau kita klik, dia akan mengarahkan kita ke warna yang cenderung lebih gelap, warna yang kira-kira tuh masih bisa terbaca oleh printer, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita klik aja ya. Oke. Kita klik aja. Terus kita isi dengan warna yang ada di depan ini, foreground ya. Alt Backspace. Ya, Alt Backspace, dan kita mengisi dengan warna yang ada di depan, ya, seperti ini. Oke, berikutnya kita isi dengan warna yang ada di belakang. Warna yang ada di belakang ini kita ganti juga warnanya. Misalnya warna apa ya? Warna oranye misalnya. Ya, oranye. Ya, oranye, oke. Nah, kita isi dengan warna di belakang, menekan Ctrl dan Backspace. Nah, seperti itu, ya. Jadi warna depan Alt Backspace, warna belakang Ctrl Backspace. Itu. Dan kalau misalnya kita mau menukar warna ini, warna yang ada di kotak depan dan di kotak belakang, kita cukup menekan X. X, ya, X ini nih.
Ya, kita bisa lihat tuh ya, warnanya langsung berganti tuh ya, begitu kita menekan X. Atau bisa juga menekan tanda panah yang ada di sini, switch ya. Jadi ini adalah untuk men-switch warna pada kotak. Ya, kita juga bisa pakai ini juga, gitu. Oke, shortcut lainnya adalah Ctrl S itu ya seperti biasa kita tahu ya, ini untuk menyimpan file, dan kalau kita tekan Ctrl Z itu untuk mundur satu langkah sebelumnya gitu ya. Shortcut berikutnya adalah kalau teman-teman mau bikin ini satu layar penuh gitu ya, gambarnya menjadi satu layar penuh. Nah, teman-teman bisa menekan F. Tekan F lagi, langsung semua panelnya itu hilang. Langsung yang terlihat hanya satu layar penuhnya aja. Ini kalau misalnya penggarisnya mau dihilangin juga bisa ya. Kita tekan Ctrl R. Nah, kayak gitu, hilang semua. Gitu ya. Dan kalau kita mau menggeser gambar ini, sewaktu semua panelnya tuh hilang, kita tuh cukup menekan spasi. Ya, tekan aja spasi. Ya, tekan spasi, sembari kita gerak-gerakan. Ya, begitu kita menekan spasi, kursor ini langsung berubah menjadi bentuk tangan gitu ya. Nah, kita bisa klik, kita bisa geser-geser gitu ya. Tekan F lagi, balik lagi ke panel awal. Oke. Dan kemudian, oh ya, untuk membalikkan seleksi, ya jadi saya akan menyentuh sedikit mengenai marquee tool. Yang marquee tool di sini ada marquee tool kotak dalam bentuk kotak atau marquee tool dalam bentuk lingkaran, elliptical. Ya, ini kalau saya klik lamaan, dia akan keluar submenu, ya, submenu di samping kanannya. Misalnya saya mau pilih elliptical marquee tool. Ya, elliptical marquee tool saya geser drag dari sini kiri atas ke kanan bawah, memilih wajahnya ya. Nah, ini kalau kita tidak berpindah ke kursor ini, kalau kita menggerakkan seleksinya, yang akan berpindah itu adalah, nih saya coba lagi ya, Ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Nah, saya coba gambar lagi seleksinya. Nah, ini kalau kita geser ya, itu yang akan bergeser itu adalah seleksinya. Ya, kalau misalnya kita dalam keadaan ini masih terseleksi di marquee tool, kursor tombolnya, dan kemudian kita lihat di sini ada kursor mouse kita berubah jadi kayak panah putih, terus ada kotak putih ya. Nah, itu berarti kita bisa menseleksi seleksinya sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah kita berpindah ke move tool yang ini, begitu kita sudah melakukan seleksi, yang terseleksi adalah mukanya. Nah, mukanya jadi bisa kita lepas gitu ya, seperti ini. Oke, ini Ctrl Z aja, kita balikin ke awal. Nah, kita bisa membalikkan seleksi, ya, membalikkan seleksi. Dengan cara apa? Dengan cara select, inverse, Shift Ctrl I, ya. Dengan cara ini, inverse, Shift Ctrl I. Ini fungsinya untuk membalikkan seleksi. Jadi, kalau tadinya yang kita pilih adalah kepala, sekarang yang terpilih adalah area di luar kepala. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini cuma buat contoh aja. Ya, kita tekan Ctrl Z, terus Ctrl D, ya, kita balikin ke awal semula, dan kemudian kita akan siap untuk membahas mengenai tools-tools yang pada umumnya dipakai di Photoshop.